Oke, bagaimana cara untuk Anda bisa dapat 10 juta dari affiliate marketing di Instagram? Jadi kali ini kita akan manfaatkan platform yang paling ramai di Indonesia saat ini, yaitu Instagram. Dan sebetulnya apa yang harus Anda lakukan? Dan saya akan mulai dari mungkin memperkenalkan kepada Anda apa itu affiliate, bagaimana cara Anda memilih produk yang profitable, dan apa cara kerjanya untuk Anda bisa kejar ke sana. Nah, saya juga ingin ingatkan kepada Anda, ada beberapa kesalahan yang banyak orang lakukan dan saya ingin Anda bisa hindari, jangan sampai ini terjadi sehingga Anda bisa dapat duitnya lebih cepat, gitu ya. Nah, prinsipnya begini, di awal yang perlu Anda pahami adalah apa sebetulnya affiliate itu. Ya, affiliate marketing itu sebetulnya adalah tentang bagaimana Anda merekomendasikan sesuatu. Ya, Anda rekomendasi. Nah, jadi ketika Anda merekomendasikan sesuatu, yang harusnya ada dalam bayangan Anda adalah apa yang Anda suka, atau misalnya apa yang Anda lihat orang-orang butuhkan, atau mungkin Anda bisa pilih dari apa yang saat ini paling banyak dicari oleh orang-orang di luar sana, yang mungkin bisa membantu mereka mencapai goal mereka lebih cepat. Nah, sehingga kalau seumpama Anda merasa bahwa ada satu produk yang saya sering pakai dan kayaknya orang-orang kalau seumpama mereka maksimalkan itu bisa membantu mereka punya bisnis, bisa membantu mereka punya pekerjaan jadi jauh lebih cepat misalnya. Nah, itu Anda bisa rekomendasikan kepada orang-orang. Contoh misalnya, banyak orang di luar sana yang bingung kira-kira bagaimana cara memulai bisnis di internet. Nah, saya punya sebuah komunitas yang membantu orang-orang ke sana. Nah, sehingga kalau seumpama mereka ingin tahu komunitasnya bagaimana, nah lebih baik saya rekomendasikan itu aja. Karena saya udah ngalami, saya udah di dalamnya, saya udah melihat sistemnya, saya udah melihat hasilnya, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah kegiatan dari merekomendasikan. Nah, tinggal dalam prakteknya sehari-hari, banyak orang merekomendasikan misalnya adalah pizza misalnya. Enak nih ada pizza gitu ya. Terus kemudian dia cerita kepada temannya. Nah, terus katakanlah temannya ini akhirnya beli. Pertanyaannya adalah, Anda dapat apa? Biasanya ketika Anda merekomendasikan ini dan ada teman Anda yang beli, Anda nggak dapat apa-apa. Ya. Tetapi kalau misalnya yang Anda lakukan adalah affiliate marketing, Anda di sini posisinya adalah Anda akan mendapatkan komisi ketika si pizza ini dibeli oleh teman Anda. Nah, ini yang kita sebut dengan kegiatan merekomendasikan sesuatu dan mendapat manfaat dari situ, ya. Dan kalau Anda melakukan ini secara terus-menerus, secara konsisten dan sebagainya, Anda bisa dapat hasil yang lumayan. Berapa itu lumayan? Misalnya katakanlah per produk yang Anda jual, Anda bisa dapat Rp500.000 atau Rp1.000.000. Nah, Anda bisa hitung, mau dapat 10 jutanya berarti Anda sebulan harus jual berapa? Misalnya 10 produk. Ya, 10 sales saya rasa tidak sulit. Kecuali Anda nggak ngapa-ngapain dengan produk tersebut. Sama sekali nggak pernah rekomendasikan kepada teman-teman. Ya, nggak bisa dapat duit. Ya, mungkin syukur-syukur setahun cuma sekali, 2 kali terjadi penjualan. Itu kalau Anda tidak melakukan promosi sama sekali. Nah, sehingga Anda harus ngapain? Nah, itu kita akan bahas di segmen berikutnya. Tapi sekarang yang perlu Anda ketahui adalah affiliate marketing ada tentang rekomendasi. Saya harap Anda udah paham itu. Ya, tinggal Anda pernah nggak punya satu produk yang sering Anda rekomendasikan kepada teman-teman Anda? Misalnya tempat hiburan, makanan, produk tertentu. Nah, coba Anda mulai cari apakah produk tersebut ada affiliate-nya apa enggak. Misalnya, banyak orang tanya kepada saya kamera yang saya pakai, mic yang saya pakai, dan lain sebagainya. Kalau seumpama itu bisa saya kasih dalam bentuk link affiliate dan mereka beli dari situ, saya pasti dapat something. Nah, Anda juga bisa dapat something dari situ. Oke ya? Oke. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah, produk apa nih Pak yang mungkin bisa saya rekomendasikan kepada teman-teman? Nah, ada 2 jenis produk yang saat ini saya ingin ajak Anda untuk melihat bedanya, ya. Yang pertama adalah produk yang disebut sebagai produk fisik, yang kedua adalah produk digital. Nah, ini berbeda nih. Pertama dari apa? Pertama dari jenis produknya. Kalau seumpama produk fisik, ya mungkin baju, terus kemudian aksesoris, bisa kamera, bisa elektronik, gitu ya, elektro, dan seterusnya. Itu kalau produknya fisik, artinya kita bisa pegang, ya, itu affiliate produk fisik. Bisa nggak Pak kita jualnya? Bisa, karena dalam proses affiliate yang Anda jual adalah link untuk orang masuk ke, katakanlah, website dari toko baju, website dari toko elektronik. Nah, berarti Anda nggak perlu ribet dengan stok barang,
Anda nggak perlu ribet dengan siapin karyawan dan lain sebagainya. Karena Anda hanya membawa orang tersebut ke toko, ya, atau ke link affiliate Anda. Nah, setelah mereka buka, mereka lihat produk. Itu produk affiliate, ya. Nah, lalu kemudian, kalau seumpama produknya adalah digital, apa nih contohnya? Misalnya adalah tiket. Bisa tiket pesawat, tiket konser, tiket event, dan lain sebagainya, ya, tiket. Lalu kemudian Anda bisa juga jual training. Ya, ini contohnya. Nah, bisa nih. Bedanya adalah di level berikutnya, produk digital itu tidak membutuhkan pengiriman, tidak membutuhkan produk secara fisik. Ya, Anda bisa hanya mengirimkan tiket itu by email, hanya surat aja, sehingga begitu orang udah transaksi selesai, barangnya langsung sampai. Beda dengan produk fisik, Anda harus kirim dulu. Ya, kalau seumpama langsung terkirim, kadang-kadang ada nyangkutnya. Misalnya, mintanya sehari sampai, ternyata kotanya kota kecil, kota satelit. Terkirimnya 2-3 hari, bahkan lebih baru sampai. Kadang-kadang harus di luar pulau, ombak tinggi, pesawat nggak bisa, dan lain sebagainya. Berarti terkendala lagi. Kadang-kadang di pelabuhannya nyangkut, mungkin peti kemasnya nyangkut, dan lain sebagainya. Nah, itu akan mempengaruhi seberapa cepat Anda bisa terima komisi. Ya, bedanya kalau produk digital, begitu orang transaksi selesai, mereka bayar pakai e-wallet, mereka bayar pakai kartu kredit, sudah terverifikasi katakanlah oleh admin dari perusahaan tersebut. Oke, ini udah clear nih, Pak Budi udah selesai transfer. Barang dikirim by email misalnya, saya langsung bisa terima komisinya. Ya, tinggal pencairannya katakanlah misalnya tunggu H+1 atau 7 hari kerja misalnya, seperti itu. Nah, kalau produk fisik biasanya sampai 30-60 hari. Nah, yang menarik adalah komisinya. Saya mau tunjukkan kepada Anda, komisinya berapa sih? Komisinya itu berada di angka 1% sampai 10%. Ya, kalau produk digital di 20% sampai 50%. Nah, jadi kalau seumpama harga produknya 1 juta rupiah, berarti di sini itu ada di angka 10.000 sampai 100.000. Ya, kalau 20% berarti 200.000 sampai 500.000. Nah, ini contohnya. Ya, nah, tinggal Anda pilih. Kira-kira Anda lebih cocok untuk mempromosikan produk dengan komisi yang berapa? Ya, kira-kira mana yang lebih oke menurut Anda? Komisinya 100.000 atau komisinya 500.000? Ya, bebas. Anda bisa tulis di komen. Ya, mungkin Pak, saya lebih gampang jual produk yang terlihat secara mata gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Anda bisa jual elektronik, bisa jual baju, makanan, dan sebagainya. Buat saya, kadang-kadang saya lebih suka kalau komisinya lebih cepat masuk ke saya. Beberapa produk yang saya rekomendasikan adalah produk training misalnya, produk belajar secara mandiri misalnya. Sehingga komisinya bisa sampai 50%, orang transfer selesai, saya terima komisi. Secepat itu. Ya. Nah, tinggal kita hitung. Kalau mau dapat 10 juta per bulan, berarti mana lebih cepat? Kira-kira komisi 100.000 atau komisi 500.000? Itu aja. Ya, tinggal Anda mau fight dengan impian Anda, dengan goal Anda, pakai kendaraan yang mana. Ya. Nah, jadi sekarang yang perlu Anda pahami adalah kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka itu fokusnya hanya kepada jualan aja di online. Ya, mereka lupa bahwa ternyata banyak orang hari ini kalau menurut survei itu tidak beli pada pertemuan pertama. Nah, jadi saya mau tunjukkan kepada Anda bahwa tidak semua orang itu langsung beli dari pertemuan pertama. Oh, gitu ya Pak? Pantas saja ketika saya merekomendasikan sesuatu, mereka nggak langsung beli. Alasannya apa? Alasannya begini, kalau orang-orang melihat sebuah produk, ya katakanlah ini sebuah produk gitu ya, hanya 1% yang langsung beli, 99%-nya kemana? Macam-macam alasannya. Mungkin mereka belum sempat, mungkin mereka secara duit mereka belum ada, belum siap gitu ya, atau mungkin mereka masih ingin menimbang-nimbang, mengumpulkan informasi. Tetapi biasanya prinsipnya itu bukan tentang uang, ya, bukan tentang harga. Biasanya mereka butuh sesuatu yang lain, referensi misalnya. Mereka butuh tahu siapa yang jual misalnya. Nah, oleh karena itu, Anda harus tahu bahwa 99% orang ini bukan berarti mereka tidak mau beli. Mereka hanya butuh waktu lebih lama, ya. Oleh karena itu, gimana caranya Anda harus tetap connect dengan mereka. Nah, oleh karena itu, Anda coba untuk cari model affiliate yang ada sistem follow-up-nya. Karena ini penting sekali. Kalau seumpama Anda tahu
bahwa pembelian itu terjadi karena adanya follow up, diingatkan, dikasih tahu dan lain sebagainya, Anda akan tahu bahwa oh ternyata 10 juta rupiah saya dari affiliate itu kuncinya ada di mana? Di atas atau di bawah? Ya, ingat ini pertemuan pertama cuma 1% yang beli. 99% yang beli di pertemuan kedua, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya, itu ada statistiknya. Anda bisa cari di Google. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah, masalahnya muncul ketika mereka mau beli, mereka belinya dari orang lain. Nah, berarti Anda ada kemungkinan Anda nggak terima komisi. Wah, itu pahitnya luar biasa. Ya, oleh karena itu jangan sampai Anda mengalami kesalahan seperti ini. Nah, caranya gimana supaya Anda tidak terjadi seperti itu? Oke, kita akan pahami bahwa sekarang saya mau tunjukkan kepada Anda cara kerjanya ya. Supaya Anda nggak ngalami seperti itu, supaya Anda nggak kehilangan momentum, supaya Anda juga bisa membuat orang-orang tetap beli di Anda pada akhirnya. Nah, kuncinya begini, produk yang Anda pilih pertama, itu harus produk yang memang eksklusif. Sesuatu yang tidak semua orang bisa jual. Sesuatu yang bukan di toko sebelah pasti ada. Ya, harus dari Anda, atau harus dari orang-orang tertentu. Artinya produk itu eksklusif. Nah, ini kita kunci dulu. Tujuannya apa? Misalnya adalah supaya dia nggak banding kiri, banding kanan gitu ya, mendang-mending, terus dia kabur. Keluar dari Anda, sudah nggak beli dari Anda, dan lain sebagainya. Nah, lalu selain itu, Anda harus cek cookie-nya. Cookie dari affiliate marketing itu, artinya gini, ketika Anda punya link, dari Chris misalnya, nah, lalu Anda buka link ini, ada yang namanya jejak cookie. Ya, jejak cookie ini jarang orang cerita kepada Anda, tetapi saya rasa Anda perlu tahu ini. Artinya apa? Ketika saya buka link dari Chris, cookie-nya itu kadang-kadang disetting oleh perusahaan, itu terserah mereka mau berapa lama. Ada yang 24 jam, ada yang 48 jam, ada yang 1 minggu. Ya, bedanya apa? 24 sama 7 hari lah misalnya, gitu gampang ya. Bedanya apa? Kalau 24 jam itu artinya begini, setelah 24 jam, orang tersebut kalau dia beli, dia sudah tidak terhitung rekomendasi dari saya. Kalau 7 hari, berarti setelah lewat dari 7 hari, dia sudah tidak terhitung rekomendasi dari saya. Artinya ketika orang tersebut beli di atas 24 jam atau 7 hari, ini misalnya salah satu gitu ya, komisinya sudah nggak lari ke saya. Larinya kemana? Ke perusahaan. Ya, nah, tinggal Anda perhatikan, ada nggak perusahaan tersebut mengatur cookie-nya berapa lama? Ada yang 7 hari, ada yang 30 hari, ada yang setahun, baik sekali. Ya, tetapi ada. Nah, oleh karena itu, ini bisa jadikan pertimbangan. Karena kalau Anda mau jangka panjang, ingat, orang itu nggak langsung beli di menit itu. Mungkin mereka beli di setengah jam kemudian. Mungkin di 1 minggu kemudian. Atau bahkan 1 bulan kemudian. Ya, nah, itu Anda perlu ingat. Nah, jadi, setelah Anda tahu konsep ini, langkah berikutnya adalah, ingat, affiliate itu artinya Anda harus punya link. Nah, kita mulai di Instagram ya. Gimana nih cara kerjanya? Nah, link affiliate Anda bisa taruh di 2 tempat. Kalau di Instagram, ya. Yang pertama adalah di bio, yang kedua adalah di konten. Nah, cuman kalau di konten, Anda nggak bisa taruh di sembarang konten. Hanya konten-konten tertentu yang bisa Anda tempelin link. Misalnya apa? Misalnya adalah IGTV. Misalnya adalah di story, ya. IGTV Anda bisa kasih link di deskripsi video Anda dan mereka bisa langsung klik ke situ. Ya, lalu kemudian yang kedua, Anda bisa taruh di story. Karena story Anda bisa pilih stiker link. Setelah stiker link itu Anda klik, Anda bisa input link affiliate Anda di sana. Jadi tulisannya nanti begini, misalnya Anda suka dengan produk edukasi ini, Anda bisa klik link berikut ini sambil Anda kasih stiker panah. Teng, teng, teng gitu ya. Orang lihat, oh iya, nanti aku klik. Begitu mereka klik, mereka bisa lari ke link affiliate yang Anda rekomendasikan. Nah, itu prosesnya. Langkah pertamanya itu, ya. Selain itu ada beberapa tempat lain. Misalnya Anda bisa pakai DM, Anda bisa pakai juga sebetulnya Anda arahkan mereka ke WhatsApp dan lain sebagainya. Ya, intinya Anda nggak harus mengandalkan 2 ini aja. Ini sebagai contoh doang. Nah, tinggal langkah berikutnya adalah apa jenis konten yang bisa Anda mulai bagikan kepada orang-orang sehingga mereka nantinya mau klik link dari affiliate Anda. Prinsipnya simple. Ketika Anda merekomendasikan sebuah produk, posisi Anda adalah Anda ingin bantu. Bukan ingin mereka beli, ya. Bukan ingin mereka
bayar dan Anda dapat komisi. Bukan. Anda mau bantu mereka supaya mereka capai goal. Nah, misalnya nih, Anda jualannya baju gitu ya. Berarti goalnya apa? Oh, tampil lebih menarik. Oh, kencan pertama berhasil. Oh, saya nggak salah kostum di bulan Lebaran misalnya. Saya nggak salah kostum di pesta dansa misalnya. Dan lain sebagainya. Nah, kalau orang-orang yang datang kepada saya dan bicara tentang affiliate, apa yang saya ingin mereka dapatkan dari saya? Saya ingin mereka mendapatkan informasi yang tepat sehingga mereka bisa tahu mereka pilih affiliate apa. Misalnya, kemudian saya arahkan mereka untuk buka aja di deskripsi, ada beberapa yang saya sarankan apabila Anda suka dengan apa yang saya ajarkan hari ini. Kalau suka, silakan tinggalkan komen, boleh. Silakan lanjut untuk ke fase berikutnya, ke titik berikutnya yang lebih tinggi, lebih dalam. Fokusnya adalah supaya bisa make money dari internet, dari affiliate. Nah, itu goal saya. Jadi, berarti apa yang audiens saya inginkan? Mereka ingin supaya punya sumber income baru. Mereka ingin supaya mereka bisa dapat pemasukan lebih di luar pekerjaan mereka hari ini. Atau mereka ingin supaya ini jadi tabungan untuk istri, tabungan untuk anak, dan lain sebagainya. Karena dikerjakannya kan sebetulnya lebih fleksibel waktunya. Nah, boleh seperti itu. Ya. Jadi Anda posisikan diri sebagai orang yang membangun. Ya, membangun apa? Membangun goal mereka. Membantu mereka ke sana. Nah, kalau seumpama Anda mau melakukan itu, yang bisa Anda berikan di dalam konten Anda adalah edukasi. Kayak sekolah. Ya, jadi misalnya saya banyak bicara tentang affiliate. Salah satu produk affiliate yang saya rekomendasikan adalah KDAM. Ya, KDAM itu Anda bisa cek di bio di profil karena mereka bisa Anda ambil tanpa harus bayar sebagai affiliate, Anda tetap bisa dapat komisi 20% per penjualan. Kurang lebih sekitar Rp100.000. Itu contohnya. Oke nggak? Oke, menurut saya. Daripada Anda harus bayar, tapi kemudian Anda belum bisa menghasilkan, lebih baik Anda bisa tes dari yang gratis. Ya, cara gampang, cek aja di deskripsi. Intinya seperti itu. Nah, lalu kemudian, bagaimana cara saya untuk mengerjakan ini? Simple. Di dalam konten harian saya membantu orang-orang lewat edukasi-edukasi ini. Nah, selebihnya, supaya orang-orang nonton konten saya biasanya kirim via WhatsApp. Saya biasanya kirim via DM. Nah, karena kasusnya ini adalah di Instagram, berarti kita DM mereka, ya. Artinya setelah video Anda posting, Anda DM ke orang-orang. Hey, aku baru aja posting video tentang edukasi ini supaya bisa bantu kamu untuk capai goal kamu lebih cepat. Apapun itu goalnya, ya. Lalu Anda kasih tahu linknya ini. Supaya apa? Mereka nonton. Nah, setelah mereka nonton, mereka merasa terbantu, apa yang akan mereka lakukan? Biasanya mereka akan action. Mereka akan mulai klik ke link Anda, mereka akan beli produk Anda. Nah, tinggal Anda hitung. Sehari Anda mau DM ke berapa orang, ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, dari mana saya bisa tahu cara semuanya dan lain sebagainya? Ingat, di dalam produk yang saya rekomendasikan namanya adalah KDAM, itu ada cara promosi. Dan kebetulan KDAM ini adalah tempat pertama kali saya belajar tentang affiliate marketing. Ya, KDAM ini sebetulnya kata kunci dari kaya dari affiliate marketing. Nah, di dalam salah satu modul dari KDAM, itu ada strategi namanya cara promosi. Nah, cara promosi ini bisa Anda tiru, bisa Anda lakukan, dan langsung Anda pakai skripnya untuk Anda DM kepada orang-orang. Ya, kenapa begitu? Karena mereka nanti akan mendapatkan e-book gratis yang berisi tentang tips dan strategi bisnis. Yang artinya kalau seumpama ini dipraktekkan ke bisnis mereka, akan terjadi improvement, peningkatan, dan lain sebagainya. Artinya membantu mereka. Nah, jadi Anda pahami, kalau seumpama saya kasih sesuatu yang gratis, orang suka nggak? Suka. Kalau seumpama itu bisa membantu bisnis mereka, mereka happy nggak? Happy. Artinya mereka akan membuka tangan selebar-lebarnya kepada Anda, betul? Yes, itu dia. Nah, setelah mereka masuk ke dalam sini, apa yang akan dilakukan? KDAM punya sistem follow-up. Dan itu otomatis. Ya, asik banget kalau menurut saya. Via apa? Via email. Yes, nah tinggal Anda kalau mau tambahin via WhatsApp, boleh. Bebas. Tujuannya apa? Untuk memberitahukan kepada mereka edukasi tentang apa itu affiliate marketing. Lalu kemudian mungkin melakukan strategi-strategi yang sudah disiapkan oleh para coach pembimbing di sana. Ya, dan nanti setelah orang tersebut tertarik, di email tertentu akan diajak untuk supaya orang ini ambil e-course dari KDAM. Nah, disinilah baru terjadi penjualan dari si KDAM itu. Dan kalau mereka ambil, Anda bisa dapat komisi dari 20% sampai 50%.
ya, kurang lebih di 100.000 sampai 250.000 rupiah per penjualan. Oke nggak? Oke banget. Ya, kenapa? Karena proses ini bisa terjadi secara otomatis. Anda mau tambahkan dengan kegiatan Anda secara manual, boleh banget. Bebas. Ya. Nah, jadi caranya gimana untuk Anda melakukan itu? Simple. Mulai dari konten, bantu mereka capai goal, lalu Anda DM mereka. Setelah Anda DM, orang-orang masuk dan kemudian mereka akan mulai melihat edukasi dari Anda. Nah, selama Anda melakukan ini secara konsisten, saya percaya pasti ada hasil yang bisa Anda terima. Ya, bedanya apa? Banyak orang yang kemudian daftar tetapi tidak melakukan. Nah, itu pasti tidak akan jadi apa-apa. Ibarat apa nih? Mereka udah beli baju pesta, tapi nggak pergi ke pesta. Mereka bahkan tidak keluar dari rumah. Dibiarin begitu aja bajunya. Bahkan nggak dipakai sama sekali baju itu. Sayang sekali. Nah, saya percaya Anda bukan tipe orang seperti itu. Oleh karena itu, kalau Anda merasa mendapat manfaat dari video ini, Anda bisa tinggalkan komen kira-kira apa manfaat yang bisa Anda dapatkan dari video ini. Dan kalau Anda ingin lanjut, belajar lebih dalam tentang apa itu affiliate, pengen supaya bisa dapat komisi 20% sampai 50% per penjualan, Anda bisa mulai dari link yang sudah saya taruh di deskripsi. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Chris Lutero.